memberikan relation kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mulai OCM event, kami mau saat teduh dulu Tuhan, kami mau meninggalkan semua kesibukan kami mau fokus sama Tuhan, dan biarlah pulang dari tempat ini kami boleh merasakan sukacita dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, kita boleh bangkit berdiri dulu ya OCM Partner. Kita mau nyanyi nih, hari ini tema kita adalah menyembah di tengah kesibukan. Waduh, nih udah kayak ini ya, sibuk banget nih kayak besti-besti di Pakuan Tower nih. Jadi memang kalau udah sibuk tuh kita jangankan menyembah ya, WhatsApp aja nggak dibales kayaknya ya. Oke, nanti akan ada speaker yang share gitu ya tentang menyembah di tengah kesibukan. Kita mau nyanyi dulu, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Yeah. Amin, kita mau bersyukur sama Tuhan karena Dia baik sama kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Boleh stop dulu. Nah, sekarang boleh lihat kiri kanan nih kayak kapal oleng nih Kapten. Boleh ke depan dulu nih, nggak apa-apa loh, di depan tuh Bang Yopi juga nggak gigit ya, udah bersama dengan Tuhan, udah tobat ya Bang ya. Boleh mungkin Bang, ayo maju ke depan, nanti yang di belakang-belakang tuh biar yang teman-teman yang lain yang telat-telat. Ayo kapalnya oleng nih Kapten, ayo Kak Elia boleh maju nih. Nah sekarang siapa yang hari ini lahirnya tuh bulan Agustus? Saya mau tahu dulu dong, OCM Partner. Ada nggak yang lahir bulan Agustus? Nggak ada ya? Ah sayang banget, padahal saya punya voucher 1 miliar loh buat ya. Bohong ya. Atau mungkin yang ada di online, ada nggak yang lahirnya bulan Agustus? Nggak ada ya? Ya nggak jadi dong saya ngerjainnya nih. Nggak ada nih, bener? Oke, kalau nggak ada, kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi, tapi harus semangat ya. Kita mulai dari refnya ya. Soraklah haleluya. Yo, soraklah haleluya. Haleluya. Masih ingat target? Nyanyinya apa? Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Coba ya. Kalau lagi dimarahin bos dalam hati gimana? Soraklah haleluya. Bener gak? Soraklah ye. Haleluya. Kalau di sebelahnya teman toksik gimana? Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ya beri kemuliaan dulu buat Tuhan, luar biasa ya. Boleh duduk saudaraku OCM Partner. Ya memang minggu lagi ya. Event sebelumnya tuh tentang toksik ya. Bagaimana kita membawa damai di tengah toksik. Ya gimana orang tengah-tengahnya toksik gitu ya. Tapi kita mau bilang sorak haleluya di kantor kita, amin. Kantor kita tuh butuh anak Tuhan yang bisa memberikan vibes Kristiani gitu loh. Vibes yang positif, vibesnya hadirat Tuhan. Jadi kalau tadinya bos kita mau marah, ngeliat wajah kita penuh kemuliaan Tuhan, gak jadi marah ya harapannya ya. Ingat target, kalau belum tercapai di semester 1, kita sorak haleluya lagi. Bukan berarti sorak haleluya terus targetnya tercapai ya. OCM Partner, enggak. Tapi
Sorak haleluya, kita percaya apapun kondisinya, kita mau berpegang teguh sama Tuhan, kita mau berusaha lagi memberi yang terbaik buat perusahaan kita karena kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Tema kita hari ini menyembah di tengah kesibukan. Karena Tuhan itu tahu bahwa penyembahan sejati itu bukan nyanyi ya sebenarnya ya. Kalau saya dengar, saya belajar dari beberapa speaker, penyembahan yang sejati itu sebenarnya ketika kita hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan untuk kalau Tuhan bilang ayo dekat dengan aku ya, kita dekat dengan Tuhan. Membina hubungan dan hidup di dalam ketaatan Tuhan. Itulah penyembahan sejati. Saya percaya bahwa setiap kita mungkin udah menjadi penyembah-penyembah sejati dan kita mau hari ini lebih lagi, amin. Amin. Kita mau datang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, sama seperti Engkau yang lebih rindu berhubungan dengan kami Tuhan. Connect dengan kami. Kami juga mau connect sama Engkau Tuhan. Bahkan ketika kami memikirkan strategi di dalam pekerjaan kami mau connect sama Tuhan. Kalau kami lagi mau mikirin problem solving di pekerjaan kami Tuhan, kami mau connect sama Engkau. Itulah penyembahan kami Tuhan. Di tengah kesibukan kami connect sama Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak untuk disembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang dapat buktikan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh sungguh Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, oh amin Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
Kita mau sembah Tuhan. Kita katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Yesus Kau penolongku. Kami rindu Tuhan melekat kepadamu. Oh, sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan kami Yesus. Yesus. Di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Kelemahan kami menjadi kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Kesedihan kami menjadi kegirangan dan sukacita Tuhan. Ini waktunya kami mengagung-agungkan Engkau. Menyanjung-nyanjung Yesus kami. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, hari ini temanya menyembah di dalam kesibukanmu. Kita mau belajar connect sama Tuhan. Mungkin kau belum pernah bilang Yesus Engkau baik. Belum pernah bilang Yesus Engkau dahsyat. Ketika engkau bahagia kau bilang Yesus Engkau baik. Tapi ketika engkau terpuruk katakan Yesus Engkau baik. Yesus Engkau tetap baik. Selama-lamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Saudaraku, kita punya waktu lebih lama. Kita mau teduh di hadapan Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada waktu-waktu di mana Tuhan sepertinya jauh dari kita. Sepertinya tidak mendengar doa-doa kita. Mari saudaraku datang sama Tuhan. Hari ini temanya berbeda karena tentang penyembahan. Ini waktunya engkau dengan Tuhan. Yes Lord. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus kami Engkau sangat baik. Kami mau ingat Tuhan kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Sementara kami mau activity Tuhan. Kami mau mendengarkan speaker juga nanti Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau ikut di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menerima kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke, sambil nunggu speakernya, saya mungkin boleh kenalan ya. Ada wajah-wajah baru nih di OCM event kali ini. Mungkin boleh sebutin dari lantai berapa gitu ya namanya dan lantai berapa. Karena
Pakuwon Tower tuh ada beberapa lantai ya. Boleh yang mungkin baru pertama kali hadir? Ada? Oh iya, Abang. Silakan Bang, namanya siapa? Namanya siapa dari lantai berapa? Perkenalkan, nama aku Willy dari lantai 22. Welcome Bang Willy. Lanjut dengan, oh udah pernah ya? Abang siapa lagi nih? Oh iya, belakang. Oke. Ketahuan ya jarang ikut ini ya. Nama saya Rival dari lantai 23. Oh, oke. Welcome Bang Rival. Ada lagi? Sudah semua ya? Oh ada, astaga kakak. Silakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatresya dari lantai 23. Oke, Indonesia ya, lantai 23. Oke, tadi ada Bang Willy, Bang Rival dari 23 ya, dan Kak Patricia dari 23. Welcome ya. Kita akan ada OCMs event di setiap 2 minggu sekali, minggu pertama dan minggu ketiga. Diintip aja nih di ruangan ini ada nggak gitu ya. Kalau yang onsite, kalau yang online juga ada kalau buat di luar Pakuwon Tower. Nah hari ini saya mau ice breaking sebentar nih sambil nunggu speaker hari ini. Tadi nggak ada sih ya yang ulang tahun di bulan Agustus ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Kalau siapa yang di sini, kan setiap perusahaan ada targetnya ya di semester 2 nih ya. Udah menuju semester 2. Siapa yang di sini tuh kantornya udah achieve target 1 tahun? Belum ada ya semua, berarti bagus ya. Emang direkturnya visioner sekali menetapkan targetnya tinggi ya. Jadi belum achieve ya Agustus. Kalau yang belum capai target juga ada ya berarti ya? Semua ya berarti ya, termasuk saya nih. Oke, siapa yang di sini mungkin di ada adjustment target? Ada nggak adjustment target? Soalnya saya ada tuh, katanya targetnya kekecilan, udah mendekati di bulan Mei ini udah mau capai. Wah ini berarti targetnya kekecilan, tambahin ya Marisa. Iya gitu, nggak bisa enggak ya, jadi target bulan Agustus nggak bisa, belum achieve gitu, padahal udah achieve setahun nih targetnya. Ada nggak yang kayak gitu direvisi? Nggak ada ya, berarti gue doang ya yang nasibnya agak ini ya. Oh iya benar, nah bukan target sih, lebih ke KPI kali ya. KPI-nya ada nggak yang belum tercapai nih? OCM partner, ada nggak? Atau KPI-nya udah tercapai semua ya kira-kira? Gimana? Ada yang udah capai atau belum? Belum ya? Saya mau tahu dong ini dari divisi mana aja, boleh gak OCMs event? Nah dari divisi, kalau dari divisi sales marketing ada nggak? Yang kayak saya nih yang ngoceh mulu kerjanya. Ada ya? Iya dong. Ini layer 1 nih salesnya. Ada ya? Oh BD boleh, itu juga bisnis boleh ya. Oke, berarti mantep nih. Berarti karena di sini hari ini belum ada yang achieve target, saya katakan semangat. Dan lagunya gimana? Soraklah, haleluya, amin. Oke, kita mau dengerin speaker kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. OCM's partner, kita mau ulangi lagu tadi, menyembah Tuhan. Saya percaya kalau di dalam penyembahan itu ada kekuatan baru. Jadi kalau kita belum achieve target, jangan patah semangat, amin. Tuhan akan menolong kita dengan cara-cara yang ajaib. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata
cinta di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Yes Lord, we call you Lord. Lebih dalam ku menyembah, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang kami sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Di tengah-tengah segala hal yang terjadi di sekeliling kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena di situ terletak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami mau sharing firman Tuhan. Engkau yang berbicara pada siang hari ini, memperkatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Para OCM partner, orang-orang yang bergerak di marketplace, orang-orang yang bergerak di dalam bisnis, di dalam pekerjaannya, memberikan sesuatu yang excellent di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah luar biasa. Kami percaya Engkau sedang mengubahkan atmosfer bangsa negara kami. Engkau sedang mengubahkan atmosfer Tuhan, bisnis, kantor, pekerjaan, semuanya. Engkau sedang mengerjakannya melalui setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk sharing firman Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, rekan-rekan semuanya. Oke. Terima kasih untuk Mariska tadi, Ica kayaknya memperpanjang karena saya ngejar traffic dari selatan, ternyata macetnya luar biasa. Minta maaf kalau terlambat. Untuk tim dari OCM minta maaf, Bang Yopi. Oke, hari ini kita akan sharing mengenai menyembah di tengah-tengah kesibukan. Nama saya Aji, Ruseno Aji. Saya bekerja, saya bapak dari 3 anak dan 1 orang istri. Saya tinggal di Bumi Serpong Damai di BSD, Bapak Ibu Saudara. Saya bekerja sebagai arsitek, profesi saya arsitek. Saya pengalaman dari 2002 sampai dengan 2013 awal, saya kerja untuk satu company, lalu setelah itu Tuhan buka jalan.
untuk kami establish perusahaan sendiri gitu ya. Dan puji Tuhan semuanya di dalam perkenanan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan sampai hari ini kami, tim boleh terus running gitu ya, mengerjakan banyak properti dan sebagainya gitu. Dan hari ini kita akan sharing mengenai penyembahan, tentang penyembahan di tengah-tengah kesibukan. Oke, kita akan mulai. Kita akan baca dari satu firman Tuhan. Kita akan baca dari ini videonya ya. Oke, kita baca aja lah ya, dari sini aja lebih enak ya. Langsung aja ya, karena ini dari ayat firman Tuhan kok. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Ini sebenarnya lanjutan dari satu perikop ketika dia bicara dengan seorang perempuan gitu ya, perempuan di Samaria, dan akhirnya dia bilang bahwa Tuhan, kami harus menyembah di mana gitu ya. Kami harus menyembah di gunung di Yerusalem kah atau di mana, karena dia seorang Samaria perempuan itu. Dan susah untuk dia menyeberang gitu ke Yerusalem, dan akhirnya Tuhan menjawab ini. Dia bilang bahwa percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung itu, bukan di Yerusalem, bukan dimanapun juga, tetapi kamu menyembah, hendaknya kamu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, next. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita semua orang-orang yang bekerja ya. Setelah pandemi ini, saya merasakan, nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara bagaimana, mungkin teman-teman juga merasakan yang sama. Saya percaya kita merasakan yang sama. Setelah pandemi itu tekanan pekerjaan begitu dahsyat gitu ya. Karena yang tadinya kita selama 2 tahun semuanya serba tenang di dalam kondisi yang mungkin hampir flat. Dan kita sekarang running setelah pandemi ini semuanya running begitu. Project-project yang kami tangani semuanya juga di bulan-bulan ini juga beberapa sudah groundbreaking dan sebagainya. Luar biasa dan semuanya dikejar begitu ya. Sehingga ada satu perubahan yang kita semua alami setelah pandemi ini. Ada perubahan yang di dalam bisnis, di dalam ekonomi, di dalam mungkin media sosial juga begitu ya. Karena di tengah-tengah pandemi semuanya media sosial, kita pakai digital semuanya dan kita terbiasa dengan itu. Namanya media sosial itu menjadi sangat-sangat dahsyat gitu. Kecepatannya sangat tinggi, kita bisa tahu apa yang teman kita lakukan di ujung Bali sebelah timur, atau mungkin di Papua sebelah timurnya lagi gitu ya, atau di Sumatera dan sebagainya. Dan itu membuat saya percaya kita mengalami satu tekanan yang luar biasa. Ada tekanan yang luar biasa, ada stres yang luar biasa yang kita mungkin alami di tengah-tengah pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang lebih lagi, ayo cepet, ini nggak bisa nih dikerjakan misalnya yang tadinya 1 bulan diminta 1 minggu begitu. Atau misalnya tuntutan dari pekerjaan bos kita misalnya, atau atasan kita untuk meminta satu pekerjaan lebih cepat, lebih menghasilkan lagi, lebih produktif lagi. Demikian. Dan itu membuat kita menjadi semakin stres. Ya, tuntutan mungkin Bapak Ibu Saudara ngalami ya di kantor. Di sini tadi ada orang IT, ada orang mungkin marketing dan sebagainya ya. Tuntutannya luar biasa gitu ya. Dan puji Tuhan memang Indonesia juga kondisinya cukup baik gitu ya, dan prediksinya di tahun 2024 mengalami sedikit penurunan yang tadinya perkiraannya 5,2% pertumbuhan, kemungkinan 5%, tetapi masih di dalam kondisi yang baik, masih di atas 4% gitu ya, dan perkembangannya akan, saya percaya kita semua akan di dalam masuk dalam phase pekerjaan ini akan makin tinggi, makin tinggi. Kadang-kadang ketika stres itu atau tekanan itu makin lama makin banyak gitu ya, kita bertanya dan merenung, what is life gitu.
aduh kehidupan macam apa ini yang saya jalani gitu ya. Kayak semuanya menuntut kita untuk menghasilkan sesuatu. What is life? Sebenarnya apa itu kehidupan itu gitu. Kayak berat banget ya, kayaknya hidup ini berat banget gitu. Kemudian kenapa saya harus hidup gitu? Why should I live? Kenapa saya harus menjalani ini semua? Kadang-kadang kita kayak yaudah mungkin shortcutnya healing gitu ya. Ayo healing dulu, healing lah gitu. Tapi setelah kembali dari healing, apa yang kita rasakan? Sama aja ya. Oh gimana? Hilang, habis healing hilang. Mungkin kita merasakannya itu ya. Jadi what should we do? Apa yang harus kita lakukan nextnya? Kan gitu ya, setelah kembali dari healing, apa yang harus kita lakukan next? Sama aja, tekanan tetap sama. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita mau belajar dari satu firman Tuhan tadi ya. Tentang Yesus ketika dia mengatakan itu bahwa dia bicara tentang satu perkataan bahwa kalau di dalam hidupnya ya, kalau kita melihat di dalam kehidupannya Tuhan Yesus, di dalam perjalanannya, di dalam ketika dia diutus ke dunia begitu ya, kita bisa merasakan sebenarnya pun dia juga mengalami satu, mungkin kalau sebagai manusia biasa, dia juga mengalami satu tekanan yang berat. Ada dunia di pundaknya. Bayangkan setiap kita ada dunia di pundak kita menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu ada tekanan yang berat sekali begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus, saya percaya dari setiap firman yang dia pernah katakan, kata Yesus pada mereka, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Mungkin boleh digeser insertnya. Dari Yohanes 4 tadi ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia katakan juga bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kemudian dia juga mengatakan, Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, seluruh tindakan Tuhan Yesus kalau kita belajar dari teladan Dia, semuanya itu adalah satu bentuk hubungan begitu ya, satu bentuk hubungan Dia dengan Allah Bapanya. Nanti kita akan masuk ke tadi yang kita bicarakan mengenai tekanan dan stres dan lain-lain. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, sebenarnya apa yang Dia lakukan itu adalah refleksi hubungan Dia kepada Allah Bapa. Hubungan Dia kepada Tuhan. Bahkan seakan dia nothing tulus gitu ya. Dia mengatakan barang siapa percaya padaku, dia bukan percaya hanya kepadaku, tetapi dia percaya kepada yang telah mengutus aku. Kayaknya nothing tulus buat dia. Tidak ada yang dia pertahankan begitu. Dia tahu bahwa dia diutus oleh Bapa, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Bapa yang dekat dengan dia. Bapa, dia menyebutnya Bapa karena satu persona yang dekat dengan dia. Dia nothing tulus untuk menjalani itu semua. Walaupun ada beban yang besar di pundaknya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ada satu koneksi yang luar biasa antara dia dengan Bapa. Seluruh tindakan Yesus itu didorong karena hubungannya dengan Allah Bapa. Saya boleh katakan bahwa seluruh kehidupannya itu adalah penyembahan dia kepada Allah Bapa. Itu adalah satu hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa. Itu adalah penyembahan dia. Seluruh hidupnya yang dia jalani selama 3,5 tahun pelayanan yang efektif ya. Maksudnya pelayanan yang efektif itu 33 tahun selama dia hidup. Itu adalah satu penyembahan dia kepada Allah Bapa. Dia tarik semuanya, apa yang dia kerjakan itu sebagai refleksi kepada Bapanya. Dia melakukannya oleh karena Bapa. Dia melakukannya oleh karena Bapa dan untuk Bapa. Untuk kepada Allah Bapa sendiri. Makanya dia boleh mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, next. Oke. Kalau kita bicara Tuhan Yesus, sebenarnya apa yang dia kerjakan itu hanya menempel kepada Bapa saja. Kalau saya orang Jawa, saya boleh katakan bahwa gandul aja sama Tuhan gitu. Yang dia kerjakan itu cuma gandul kepada Allah Bapa. Yes, dia Tuhan. Dia adalah Allah sendiri, perwujudan dari Allah sendiri ke dunia ini. Dan dia adalah
Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah satu dan dia gandul gitu ya. Dia di dalam pokok anggurnya, yaitu Allah Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasakan tekanan ya di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Tapi sebenarnya ada satu hal, ketika kita mengubah paradigma kita, bahwa kita diutus di tengah-tengah dunia, ada satu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa engkau ditempatkan di kantor ini, kenapa engkau mengerjakan ini, ketemu dengan bos ini, ketemu dengan klien ini atau customer ini. Pasti ada satu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Pasti ada rencana yang besar yang Tuhan sedang kerjakan melalui hidup kita, memberkati bos kita, memberkati klien kita, memberkati orang-orang yang kita mungkin temuin hari ini. Mungkin mereka yang sedang marah-marah dengan kita saat ini. Mungkin mereka yang sedang menuntut kita sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Mungkin justru itu orang-orang yang harus kita berkati keberadaan kita karena dia. Amin. Tuhan Yesus menempel pada pokok anggurnya. Dia menempel sehingga dia melakukannya dengan luar biasa, dengan ringan, nothing tulus. Tidak ada sesuatu yang dipertahankan, bahkan di firman katakan bahwa dia melepaskan keilahiannya dan dia menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama seperti seorang hamba yang paling hina gitu ya, dan mati buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada ayat yang tadi. Dikatakan bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di dalam kehidupan adalah penyembahan. Apa yang dia kerjakan sebenarnya? Ada pemahaman apa yang dia pengen share kepada setiap kita melalui firman ini? Dikatakan bahwa yang pertama adalah bukan di gunung itu dan bukan juga di Yerusalem. Artinya apa? Bahwa kamu itu menyembah Bapa, bahwa setiap kita menyembah Bapa bukan di satu tempat, tidak tergantung di tempat apa kita menyembah Dia. Mungkin hari Minggu saja di gereja, atau mungkin harus ke Yerusalem, atau mungkin di waktu-waktu tertentu, pagi aja saya mau menyembah Tuhan. Tidak, Tuhan mau mengatakan bahwa bukan hanya di satu tempat, tidak tergantung pada satu tempat tertentu. Tidak tergantung di dalam, itu artinya juga tidak tergantung di dalam waktu tertentu. Tidak tergantung di dalam keadaan tertentu apa yang kau alami. Bahwa setiap hidup kita itu adalah menyembah Bapa. Ada satu paradigma, yang pertama bahwa dia ingin bahwa menyembah Tuhan itu tidak terbatas pada kapan, di mana, dan dalam kondisi seperti apa. Amin. Itu yang pertama. Mau apapun yang kau alami, bahwa engkau menyembah Tuhan. Nanti kita akan sampai. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gimana? Kita akan sampai ke sana. Tapi bahwa penyembahan kepada Tuhan itu tidak terbatas pada kapan, tempat di mana, dan dalam kondisi seperti apa. Dan Tuhan mengatakan bahwa kau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita tahu di dalam prinsip kita ya, kita hidup ada namanya tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Kalau tubuh ini seperti ini, satu lingkaran besar gitu ya, tubuh. Kemudian ada jiwa, jiwa itu lingkaran yang lebih kecil dari tubuh. Kemudian ada yang namanya roh yang titik, yang paling kecil, tapi ada di center dari semua itu. Ada roh yang menggerakkan jiwa, yang jiwa menggerakkan tubuh. Jadi sebenarnya semua yang kita kerjakan itu semuanya berasal dari spirit kita, dari roh kita. Saya percaya ketika Tuhan mengatakan bahwa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin kalau dia mengatakan bahwa menyembah di dalam daging, mungkin kondisimu saat ini mungkin engkau tidak bisa bicara, bagaimana engkau menyembah gitu ya. Kan sangat bisa gitu ya kalau untungnya Tuhan mengatakan atau kebenarannya Tuhan mengatakan bahwa menyembah di dalam roh. Mau kondisi mungkin kau tidak bisa menyanyi, mungkin kondisi tidak bisa melihat, mungkin kondisi kita tidak bisa berjalan. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa setiap kita menyembah kepada Tuhan lewat spirit kita. Karena dia adalah roh. Jadi beyond dari apa yang kita alami sekarang. Mungkin kondisinya buruk di tengah-tengah pekerjaan kita, bisnis kita di depan mungkin buruk. Tetapi mari menyembah tidak tergantung di dalam kondisi apapun, tidak terkandung kondisinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Menyembah itu tidak tergantung dari kondisinya.
Dan dikatakan bahwa di dalam kebenaran itu artinya apa? Kebenaran itu artinya bahwa seluruh akal budi kita menyembah Tuhan. Saya bersyukur Tuhan mengatakan tidak hanya di dalam roh saja, tetapi di dalam kebenaran juga. Artinya dia bahwa tahu, dia sadar bahwa setiap kita hidup di dalam dunia, gitu ya, yang ada moralitas dunia, ada hukum-hukum dunia, ada orang-orang di sekitar kita juga. Dan disitulah namanya kebenaran itu berjalan. Di dalam kebenaran. Artinya bahwa kita menyembah Dia itu di dalam seluruh akal budi kita. Di dalam seluruh kepandaian yang kita anggap bahwa ya kebenarannya demikian gitu. Tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Semuanya di dalam kebenaran. Gitu. Di dalam roh dan kebenaran. Nah, poin yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, di dalam mungkin hubungannya dengan kita yang bekerja ya. Bahwa seluruh apa yang kita hasilkan dengan akal dan budi kita, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang kau kerjakan di kantor, mungkin kau sedang presentasi, apa yang kau sedang siapkan di dalam PPT-mu, itu sebenarnya adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang kau bicarakan, diskusikan, memimpin satu tim untuk satu proyek tertentu, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Seluruh hasil akal budi kita, semuanya itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi yang kedua poinnya adalah seluruh hasil tindakan pemikiran kita bawa sebagai penyembahan kepada Allah. Hasilnya pasti kebaikan, hasilnya pasti memberkati banyak orang. Karena di dalam kebenaran, di dalam roh, di dalam spirit yang benar, karena Tuhan adalah spirit ya, karena Tuhan adalah roh dan kita juga roh kita yang berbicara untuk itu. Dalam ketulusan, di dalam sincere gitu ya, niat yang baik gitu. Semuanya dilakukan pasti akan mendatangkan kebaikan. Mungkin di kantor menjalankan bisnis, presentasi, mungkin kau melihat satu kondisi yang buruk di tengah-tengah kantor, wah kayaknya suasananya enggak benar nih. Saya mau mengubahkan gitu. Itu juga salah satu bentuk penyembahan kita gitu. Mungkin ketemu sama teman, ketemu sama orang yang dia curhat kepada kita. Bagaimana engkau mengatakannya kepada teman itu untuk memberkati dia. Itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan, semuanya ditarik di dalam satu penyembahan kepada Tuhan. Amin. Hasilnya dan buahnya pasti akan dinikmati banyak orang Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pikir, Tuhan aku kok gak dapatnya duitnya mana nih, saya melakukan yang terbaik. Jangan pikirin itu Bapak Saudara. Karena kalau hasilnya dan buahnya dinikmati banyak orang, pasti ada promosi. Masakan kalau kita udah melakukan yang terbaik, bos kita gak ngelihat. Masakan kita menghasilkan, kalau saya misalnya, saya menghasilkan, saya konsultan ya, saya arsitek. Kalau saya menghasilkan satu desain yang baik, buat mereka semuanya berfungsi dengan baik, semuanya juga estetik, di dalam estetika diterima dengan baik, masakan dia akan memperlambat bayarannya kepada saya? Enggak Bapak Ibu Saudara, apa yang saya alami, ternyata enggak begitu kok. Semuanya itu di dalam kalau kita menghasilkan sesuatu yang baik, dia akan memberikan kepada kita feedback yang baik juga. Saya percaya itu Bapak Saudara. Jadi kalau kita tarik semuanya di dalam penyembahan kita kepada Allah, akal budi kita, hasil pekerjaan kita, saya percaya buah-buahnya akan dinikmati oleh banyak orang, oleh bos kita, oleh rekan sekerja kita. Dan saya percaya feedbacknya juga kita nikmati, misalnya ada berkat Tuhan, ada gaji yang dinaikkan, ada promosi, tanggung jawab yang lebih lagi, ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, dan demikian. Mari Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang saya mau katakan bahwa kita bawa seluruh apa yang kita kerjakan itu sebagai satu bentuk penyembahan kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya, ini juga luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya waktu nyusun PPT ini yang terakhir, saya ingat ada satu hal yang mungkin hal yang sesuatu yang supranatural ya. Tetapi saya mau sampaikan ini, teman-teman kan semuanya orang bekerja. Ya kadang-kadang sesuatu yang supranatural susah nggak ya Tuhan gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, saya mau sampaikan bahwa ternyata penyembahan itu menggerakkan hati Tuhan. Kita belajar dari Maria dan Marta. Waktu itu ini cerita ya, saya Bapak Ibu Saudara bisa baca, tetapi ceritanya begini. Ketika itu Tuhan Yesus dikabarin bahwa sahabat dia yaitu Maria dan Marta punya
brother atau punya saudara laki-laki namanya Lazarus. Dikatakan bahwa Lazarus sakit begitu. Tuhan Yesus akhirnya dia menuju ke Betania. Dia jalan ke Betania. Yang dia temui yang pertama, tiba-tiba Marta itu menyongsong dia. Dan dikatakan bahwa dikatakan Yesus kepada Marta, dia waktu jalan, Marta datang dan dikatakan bahwa saudaramu akan bangkit. Tetapi apa respon Marta? Ini yang kita nanti akan bandingkan ya antara Marta dan Maria. Kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Enggak nyambung ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika dia datang, kemudian Tuhan Yesus ngomong bahwa Lazarus akan bangkit. Tapi Martanya nangkepnya beda nih. Kayak yang satu jalan ke sini, yang satu jalan ke sini. Dia katakan, aku tahu Tuhan bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Enggak nyambung. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah ini jawaban Marta juga lucu lagi. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, ini ngomongin tentang Lazarus, tetapi responnya Marta ini aneh sekali gitu ya, kayak nggak nyambung gitu. Nah kemudian Yesus jalan lagi mendekati rumahnya Maria dan Marta. Kemudian setelah itu Maria datang kepada dia. Nah kita akan belajar dari Maria. Sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ada satu respon yang sangat berbeda ya. Maria ini terkenal dengan orang yang dekat dengan Allah. Mungkin ada satu cerita lain ya ketika Marta dan Maria itu orang yang senangnya duduk mendengar firman Tuhan, yang satu dia sibuk mengerjakan banyak hal perkara dan akhirnya Tuhan Yesus ngomong kepada Marta. Tetapi pada case ini dikatakan bahwa ketika itu Maria datang menyongsong Yesus, apa yang dilakukan? Dia langsung tersungkur di kakinya. Dia tahu dia berbeban berat dan dia tidak sanggup lagi, dia datang kepada Yesus dan dia hanya tersungkur di kakinya. Ada satu bentuk penaklukan diri, penyembahan kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Dia katakan bahwa Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada satu kedalaman yang luar biasa. Ada satu kedalaman yang luar biasa ya, yang dia katakan. Dan ketika Yesus melihat Maria menangis, dikatakan dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama, maka masgulah hatinya. Ada satu hati yang tergerak karena sikap Maria ini. Yang tidak mempertahankan dirinya, yang mungkin dia datang dengan tidak segala pengetahuan seperti Marta, dia ngomong, ya Tuhan aku tahu pengajarannya bahwa engkau adalah Mesias gitu ya, pengajarannya bahwa dia mengatakan bahwa semuanya akan bangkit di akhir zaman. No. Maria hanya datang dengan kejujuran. Dia cuman nothing tulus, dia enggak ada sesuatu yang mempertahankan dan dia cuman bisa tersungkur di bawah kaki Yesus dan menangis. Sehingga dikatakan di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah, dan menangislah Yesus. Dahsyat sekali. Tuhan tergerak karena Maria. Bapak Ibu Saudara mungkin apa yang kau alami hari-hari ini? Mungkin kayak enggak Tuhan aku enggak kuat lagi Tuhan. Kayaknya berat banget nih beban yang aku pikul gitu ya. Datang sama Tuhan. Amin. Datang sama Tuhan seperti Maria, gak ada sesuatu yang dipertahankan. Datang sama Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan. Dan katakan bahwa Tuhan, kalau Engkau tolong aku Tuhan. Misalnya Tuhan, tolong bosku supaya gak marah-marah lagi. Tuhan, tolong bosku supaya lihat apa yang aku kerjakan. Tuhan, tolong buka jalan. Amin Bapak Saudara. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Saya undang Mas Pur, boleh ke depan. Saya percaya dia Tuhan Allah Bapa yang mengerti kita. Makanya dikatakan di Yohanes tadi, Yohanes 4, Bapak Ibu Saudara.
dikatakan, mungkin balik lagi, boleh di slide awal, Sugos. Dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Ada satu juga dimensi lain, pengertian yang lain Bapak Ibu Saudara. Bapa gitu ya. Kenapa dia sebut Bapa? Allah itu bukan Allah yang jauh. Allah itu bukan Allah yang kita tidak bisa jangkau. Makanya Tuhan mengajarkan untuk kita memanggil Bapa. Saya punya anak-anak, saya peduli dengan anak saya. Saya punya anak-anak 3, semuanya perempuan. Saya peduli dengan setiap anak-anak, tidak ada yang saya beda-bedakan. Saya peduli dengan pendidikannya, saya peduli dengan apa yang dia, hari ini apa yang dia kerjakan. Dia cerita mau nonton Barbie di 21 dan saya nanti disuruh jemput gitu ya sore. Saya tahu apa yang kemarin dia ketinggalan barang sehingga dia minta tolong saya bawain gitu barang ke sekolahan. Saya tahu apa yang menjadi pergumulan dia, apa yang menjadi hari-hari dia, apa yang membuat dia tertawa. Anak saya perempuan yang paling gede, dia kadang cerita ke saya dan istri saya, apa istilahnya crush gitu. Crush itu apa ya, crush ya kalau anak-anak remaja Bapak Ibu Saudara, dia udah SMA ya. Wah dia cerita tentang, kalau dia cerita tentang cowok ini gitu, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma cerita cowok ini gitu. Dia terbuka dengan saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita, saya percaya dia lebih daripada Bapa duniawi. Dia bisa melakukan segalanya. Tidak terkungkung oleh waktu dan tempat gitu. Dia lebih peduli kepada setiap kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita gumulkan, mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin rekan-rekan kita. Bapak Ibu Saudara, dia Allah yang peduli. Dan yang kedua, kalau dia menyebut dia sebagai Bapa, itu artinya dia pengen turut ambil bagian di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seperti saya kepada anak saya pengen kamu nanti sekolah, kuliah ke sini, kamu bisa ini ke sini, kamu belajar ini, tetapi semua keputusan di tangan dia. Gitu. Tetapi saya mau mengarahkan dia kepada hal-hal yang baik. Gitu. Demikian juga Allah Bapa kepada setiap kita. Dia mau melakukan sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan engkau dan saya. Amin. Amin. Kita mau nyembah dia. Yes Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, sembah Dia, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami lewati lembah, walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan Tuhan. Yes Tuhan. Oh Yesus kekuatan di hidupku.
kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini Tuhan mau ngomong, apapun kondisimu, apapun yang kau hadapi hari ini, apapun mungkin kondisi sekitarmu yang kau mengalami banyak hal di sekitarmu, Tuhan mau katakan ambil waktumu untuk menyembah Dia, apapun kondisinya. Justru di tengah-tengah kondisi yang terjepit sekalipun, saya percaya ketika kita menyembah Dia, ketika tangan kita terangkat kepada Dia, ketika kita tersungkur di bawah kakinya, saya percaya Dia Allah yang penuh kasih pada setiap kita. Hatinya bukan hati yang keras, yang tidak tergerak, tetapi Dia Allah yang tergerak pada setiap kita. Pertolongan hanya datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Dia. Mungkin Dia saat ini pengen ngomong pada setiap kita, mari datang kepadaku. Datang kepadaku. Aku mau berkata-kata kepada engkau. Aku mau menunjukkan hikmatku yang luar biasa pada engkau. Untuk mengatasi masalah, untuk mengatasi mungkin tantangan di kantormu, mungkin mengatasi pergumulan di dalam keluargamu, mungkin mengatasi pergumulan di dalam pertemananmu mungkin sekalipun. Mari datang kepada Dia, dengarkan apa yang Dia mau bicara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin kamu juga mungkin mengalami kesulitan di dalam ekonomi dan sebagainya. Mari datang kepada Dia. Mari bawa setiap apa yang kita kerjakan itu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Kita bawa seluruh hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang tidak tinggal diam untuk setiap anak-anaknya. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mau mengerjakan, turut ambil bagian di dalam kehidupan. Amin. Mari kita sembah lagi. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terbaik buat Allah kita, sumber kekuatan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh disegarkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh diberikan kekuatan dengan hadirat Engkau di dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan kami berkomitmen Tuhan. Seluruh OCM's partner berkomitmen hari ini akan menyembah Engkau, connect dengan Engkau di dalam segala situasi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh duduk, OCM's partner, kita mau dengar pengumuman. Silakan slide pengumumannya. Kita ada offering, mungkin boleh dipersiapkan dulu. Ada
Chris juga. Ini untuk mensupport acara OCMS event dari minggu ke minggunya juga dan juga digunakan untuk beberapa hal di Joshua Bangun Bangsa. Silakan saya boleh kasih waktu. Sambil ini saya mau kasih informasi juga, kita akan OCMS event lagi dengan tema yang berbeda. Nanti temanya akan diberikan informasinya lewat WhatsApp ya biasanya, dan juga ada di Instagram di Office Community Ministry. Kalau mau cek ya di Instagram boleh di follow, di komen, di share, di repost. Dan kita juga sangat terbuka kalau ada ada ide-ide mungkin di OCMS event kita berikutnya ya. Barangkali mungkin ayo dong mungkin diadainnya di luar atau mungkin di Kokas gitu ya. Kita bisa aja bikin activity-activity untuk kebersamaan kita ya OCMS partner. Untuk yang ada di OCMS partner yang ada di Zoom juga boleh silakan ada offering hari ini dan juga bisa share di komen ya, apa nih hari ini dapat apa nih soal penyembahan di tengah kesibukan. Nah, itu nanti kita yang ada di offline ya, di online, sorry. Itu mungkin kalau ada kesempatan di Pakuan Tower kita boleh sama-sama bergabung. Udah ya semuanya, terima kasih untuk offering yang diberikan. Sekian pengumuman dari saya, silakan Bang Yopi boleh ditutup ya Bang. Puji Tuhan, baik kita akan tutup pertemuan kita OCM meeting hari ini. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya Mas Aji ini termasuk arsitek yang cukup ini ya. Karena saya tahu ada beberapa gereja yang digambar oleh beliau ya. Kalau mungkin tahu gereja Reform itu beberapa Mas Aji ini yang gambar. Yang sangat artistik ya. Ya karena dia mencintai Tuhan, saya percaya banyak hikmat Tuhan. Amin. Ada 2 poin tadi yang disampaikan. Yang pertama menyembah itu bukan hubungan dengan tempat. Bukan hubungan, tapi bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Menyembah itu. Jadi dimanapun boleh, di kantor, dimanapun. Dan yang kedua, kata menyembah itu dalam Kejadian 2:15, kata avoda. Work is worship. Bekerja adalah menyembah. Jadi waktu kita bekerja baik, kita menyembah Tuhan. Amin. Ya kita mau datang pada Tuhan, kita mau selesai. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara engkau yang punya beban berat, masalah apapun di pekerjaanmu, kami rindu mendoakan engkau. Kalau ada saja boleh letakkan tangan di dadamu, kami mau berdoa. Mungkin masalah keluarga, masalah atasan bawahan, mungkin masalah pekerjaan target, kalau ada saja boleh letakkan tangan di dada. Dan kami mau berdoa buat engkau. Bapa, kami datang pada engkau, buat rekan-rekanku yang hari ini meletakkan tangan di dada. Aku gak tahu masalah mereka apa Tuhan. Tapi aku tahu engkau maha luar biasa. Engkau mengerti setiap masalah mereka. Hampiri mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat setiap mereka. Kalau ada sakit penyakit, aku hardik setiap sakit penyakit. Pergi dan tinggalkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada masalah pekerjaan, ada hal yang mentok, gak tahu jalan keluarnya, bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan terbuka jalan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada masalah-masalah hubungan atau masalah apapun, biarlah kami menjadi yang pertama melepaskan pengampunan. Karena kami tahu waktu kami melepaskan pengampunan, kami membawa damai. Kami adalah anak-anak Allah. Diberkati Tuhan setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Diberkati pekerjaannya berhasil Tuhan. Setiap tender, setiap pekerjaannya, tugasnya, laporannya, semua berhasil. Engkau yang mengurapi baik ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami boleh ambil waktu sedikit untuk mendengar suaramu, untuk menyembah Tuhan. Ajar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan tangan kita kepada Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan engkau. Apapun yang kau lakukan akan berhasil. Diberkati hubungan rekan sekerjamu, atasan bawahan, rekan sekerja. Diberkati hubungan suami istrimu, hubungan orang tua dan anak. Diberkati apapun yang kau lakukan. Diberkati Tuhan dan berhasil. Dijauhkan dari hidupmu segala mara bahaya dan kecelakaan. Dijauhkan dari hidupmu segala sakit penyakit. Dan kehidupanmu adalah kehidupan yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, silakan bersalam-salaman. Ya, acara sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Yang di Zoom juga demikian, Tuhan berkati.